pengadilan perniagaan, PS Store menang. Jadi kalian jangan komen kan MS Glow duluan yang pakai nama, karena dia nggak daftarin hakinya duluan. Makanya smart, jangan nggak mau ngomong, gue dilaporin lagi. Udah 37M itu sepele, tinggal jual tas Hermenya, tinggal jual jam RM-nya semua, bayar. Katanya tajir melintir, kata netizen ya, kan netizen suka bilang gitu, sultan, bayar lah. Ih, kalau gue mau gue bayar, pride, gila. Ya kan, harga diri. Nah, kalian pasti pada bingung kan? Oke, biar aku jelasin. Jadi, merek kosmetik MO yang selama ini diproduksi mereka, setelah merek tersebut kita cek, ternyata terdaftar untuk kelas 32, yakni minuman serbuk instan, bukan untuk kosmetik yang semestinya kelas 3. Dan merek mereka yang terdaftar itu merek MO for Cantik Skincare di kelas 3. Tapi sayangnya mereka tidak memproduksi menggunakan merek tersebut. Mereka memproduksi menggunakan merek M, bukan MO for Cantik Skincare. Jadi kenapa manajemen menggugat balik MO di Pengadilan Surabaya? Itu sebagai bentuk upaya membela diri. Karena kita sudah berapa kali digugat lagi. Jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau untuk menjatuhkan merek lain, tapi lebih ke ngedefense. Jangan berlindung di balik nama reseller seolah-olah lu menciptakan lapangan kerja. Lu lupa dapat duit dari mereka. Coba kalau dari awal lu legalitasnya dibenerin, ikuti prosedur, aturan berbisnis agak begini. Ya, segerombolan itu tuh gue gedek banget sama lu. Klarifikasi ini semata-mata hanya ingin meluruskan pernyataan dan berita yang selama ini beredar. Kenapa manajemen atau PT menggugat balik ke Surabaya? Itu karena dilaporkan berkali-kali, sudah digugat berkali-kali, bahkan Bang Putra sampai bolak-balik 6 bulan ke Mabes Polri. Ya, yang benar itu adalah Putra Siregar dan Septi Siregar. Dan buat yang nggak gue belain, kalian tuh harus belajar ya. Dan untuk reseller yang udah ceroboh, lain kali jangan ceroboh untuk memilih brand mana yang kalian akan jualin, alias kalian bantuin kita untuk menjualnya. Karena tanpa kalian juga kita bukan apa-apa sebagai pemilik ya. Lain kali kalian sebagai reseller, kalian teliti dulu BPOM-nya, hakinya, legalitasnya, dan lain-lainnya. Paham? Jangan gara-gara itu brand pakai brand ambasador, sultan inilah, sultan itulah, gembel inilah, gembel itulah, terus kalian percaya, hey, mereka itu cuma ngambil duitnya, dibuang barangnya, sama seperti yang gue lakukan saat itu. Cek status MS Glow di Dirjen Haki, Septi Siregar temukan fakta mengejutkan, terdaftar sebagai merek minuman. Pemilik PS Glow Septi Siregar menemukan fakta mengejutkan saat mengecek status MS Glow di Dirjen Haki. Bukan produk kecantikan, MS Glow terdaftar sebagai merek minuman serbuk. Jadi merek kosmetik MS Glow yang selama ini diproduksi mereka, setelah merek tersebut kita cek, ternyata terdaftar untuk kelas 32, yakni merek minuman serbuk instan, bukan untuk kosmetik yang semestinya kelas 3. Kata Septia Siregar di Instagram dikutip pada Senin 18 Juli. Menurut Septia, merek MS Glow milik Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 di Dirjen Haki terdaftar dengan nama MS Glow for Cantik Skincare di kelas 3. Sementara produk yang dijual mereka di pasaran dengan nama MS Glow saja. Mereka menggunakan merek MS Glow untuk dijual sebagai kosmetik, bukan MS Glow for Cantik Skincare, ujarnya. Karena itu Septia tidak terima PS Glow miliknya disebut menjiplak merek MS Glow milik mereka. Terbukti dia juga telah dimenangkan di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya. Jadi kenapa manajemen menggugat balik di Pengadilan Surabaya itu sebagai upaya membela diri? Karena kita sudah berapa kali digugat, jadi ini bentuk pertahanan diri, bukan untuk bersaing atau menjatuhkan merek lain, kata Septia lagi. Diberitakan sebelumnya, PS Glow memenangkan gugatan merek MS Glow di Pengadilan Negeri Niaga Surabaya terkait sengketa merek. Akibatnya pemilik MS Glow Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 harus membayar ganti rugi sebesar 37,9 miliar kepada pihak PS Glow.
Sebelumnya, gugatan ini sudah dilayangkan pada 12 April 2022 lalu dengan nomor perkara 2-PDT-sus-HKI-merek-2022-PN Niaga SBY. Namun dalam gugatannya, PS Glow meminta ganti rugi sebesar 360 miliar, jauh lebih besar dari hasil putusan pengadilan. Ada 6 tergugat dalam kasus tersebut. Mereka adalah PT Kosmetika Global Indonesia, PT Kosmetika Cantik Indonesia, Gilang Widya Pramana, Sandi Purnamasari, Titis Indah Wahyu Agustin, dan Sheila Martalia. Beberapa waktu lalu, Juragan 99 dan istri lewat kuasa hukumnya, Arman Hanis, menjelaskan pihaknya juga sudah melayangkan gugatan ke PS Glow di Pengadilan Niaga Medan. Gugatannya juga masih terkait sengketa merek. Itu dari pihak Mbak Sandi itu, MS Glow sudah duluan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan dan perkaranya lagi berjalan. Terkait perkara yang sama loh, bahwa dari MS Glow menganggap ada pemalsuan merek atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PS Glow, kata Arman pada 15 April lalu. Dikutip dari Detik Finance, MS Glow dan PS Glow memang diketahui saling gugat di dua pengadilan yang berbeda. MS Glow menggugat PS Glow di Pengadilan Niaga Medan, sedangkan PS Glow menggugat MS Glow di Pengadilan Niaga Medan. Arman mengatakan pihak MS Glow sudah mencatatkan mereknya dan telah mendapatkan sertifikat. Ya, artinya ini kalau sudah terdaftar atau tidak itu memang masing-masing sudah terdaftar. Tapi siapa duluan yang daftar? Siapa duluan yang mendapatkan sertifikat? Tuturnya. Selain itu, Arman menyatakan pihak MS Glow yang lebih dulu mendaftarkan mereknya dan menerima sertifikat. Meski dirinya mengaku tidak bisa merinci tanggal pendaftarannya, ia berani menjamin bahwa MS Glow lebih dulu mendaftarkan mereknya. Itu tanggal pendaftaran harus saya lihat dokumen lebih jelas. Saya bukan orang yang asal ngomong, jadi saya harus lihat dokumen supaya jelas. Artinya saya bisa pastikan MS Glow lebih duluan mendaftar dan duluan menerima sertifikat mereknya, tegasnya. Namun kini MS Glow ternyata kalah lawan PS Glow. Pengadilan Negeri Niaga Surabaya mengabulkan gugatan yang dilayangkan PT Store Glow Bersinar Indonesia alias PS Glow terhadap pengguna merek dagang MS Glow. Gugatan dengan nomor perkara 2-PDT-sus-HKI-merek-2022-PN Niaga Surabaya itu telah diputus pada 12 Juli dengan hasil putusan dikabulkan sebagian. Isinya antara lain adalah pihak Juragan 99 harus membayar 37,9 miliar ke PS Glow. Pemilik MS Glow ajukan banding. Menanggapi putusan PN Surabaya, pemilik MS Glow Gilang Widya Pramana dan Sandi Purnamasari akan mengajukan upaya kasasi. Menurut kuasa hukum MS Glow Arman Hanis, putusan PN Surabaya dianggapnya tidak adil. Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tidak dapat kami terima, ujarnya dikutip dari kompas.com. Arman mengungkapkan nama MS Glow telah terdaftar sebagai merek dagang sejak tahun 2016, sedangkan PS Glow baru tahun 2021. Hal tersebut, kata Arman, diabaikan oleh hakim. Bagaimana mungkin kami meniru sesuatu yang tidak atau belum ada, ujarnya.